Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Membantu bersyukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memperkenankan kita bisa bertatap muka pada malam hari ini. Izinkan saya Ahmadi, Ketua Partai Buruh Kabupaten Tangerang. Pada hari ini kami Partai Buruh Kabupaten Tangerang telah menyampaikan bakal calon legislatif untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 54 orang bakal calon legislatif, dan secara keseluruhan kuota perempuan sebanyak 30% itu telah terpenuhi. Yang kedua, berdasarkan hasil klarifikasi secara administratif tadi, baik secara hard copy maupun soft copy di Ceylon KPU, kita dari 54 bakal calon tersebut telah terpenuhi. Amin. Mudah-mudahan ke depan semua yang telah menyampaikan dan kita sampaikan bakal calon tersebut tidak ada lagi syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Amin. Perlu kami informasikan kepada rekan-rekan media kenapa kami mengambil pendaftaran bacalek di injury time. Kami dari Partai Buruh berupaya semaksimal mungkin agar tidak terlalu banyak dalam proses perbaikan. Karena sesuai dengan ketentuan KPU, ketika kita melakukan pendaftaran awal, nanti ada proses-proses perbaikan. Harapan kami dari Partai Buruh ke depan tidak terlalu banyak perbaikan, sehingga bakal caleg secara administratif itu bisa diloloskan untuk ikut dalam proses kontestasi pemilihan umum di tahun 2024. Yang terakhir, perlu kami informasikan bahwa kami Partai Buruh adalah partai identitas. Kami adalah partai kelas pekerja. Selama ini di Indonesia begitu banyak partai, tapi tidak mau menunjukkan diri bahwa sesungguhnya mempunyai kelas. Artinya kami di 2024 akan turut serta berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum sebagai partai kelas pekerja yang bertujuan antara lain menciptakan negara kesejahteraan. Sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 33, 34 bahwa sesungguhnya negara kesatuan Indonesia secara konstitusional adalah negara kesejahteraan, di mana posisi pemerintahan wajib melindungi kehidupan rakyat untuk menciptakan kesejahteraan dalam hal kebutuhan hidup layak dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini sebagai wujud nyata seluruh lapisan pekerja di Kabupaten Tangerang untuk bisa bersama-sama mewujudkan negara kesejahteraan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Hidup buruh! Kita berharap kita bisa mencapai satu fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang. Pak, apa yang kita lakukan Partai Buruh untuk menarik hati masyarakat? Pertama, diakui atau tidak, sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode pembentukan peraturan perundang-undangan Omnibus Law yang secara yuridis, secara ketentuan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu belum diatur, tetapi undang-undangnya sudah diciptakan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 di awal tahun 2020. Secara metode, kalau kita mempelajari tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, metode Omnibus Law tersebut belum diatur dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan metodenya untuk dilakukan dan disahkan. Ini satu catatan penting dalam proses bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu juga kawan-kawan media ketahui bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas, artinya ada prasyarat perbaikan selama 2 tahun kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang sangat membingungkan, prasyarat itu harus dipenuhi tetapi undang-undangnya berlaku.
di sini ada sebuah hal yang menjadi catatan penting bagi negara ketika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Metodenya belum ada aturannya, tetapi pelaksanaannya sudah dilaksanakan. Inilah yang menjadi hal yang pada akhirnya kami dari Partai Buruh dari awal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan sekarang kami terus melakukan penolakan. Karena apa? Undang-Undang Cipta Kerja dan pengganti peraturan perundang-undangan dan sekarang lahir nomor 6 tahun 2023 itu jelas isinya dalam klaster ketenagakerjaan sangat-sangat merugikan kaum buruh. Intinya Undang-Undang 13 tahun 2003 jelas normanya, tapi lahir Undang-Undang Cipta Kerja sebagian besar kesejahteraan pekerja, baik itu kesejahteraan yang real maupun yang tidak real, dikurangi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Bukannya semakin tahun semakin meningkat kesejahteraan pekerja, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kesejahteraan pekerja semakin menurun. Untuk itu, Partai Buruh menjadi partai terdepan untuk sampai dengan saat ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR. Ke depan, ketika kami Partai Buruh ada kawan-kawan kami yang duduk, baik itu di tingkat legislatif di DPR, DPRD maupun DPRD kabupaten kota, kami akan memaksimalkan untuk tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian. Pak, tadi sempat ada kendala dalam pengisian silon. Apa sebenarnya agak sulit dalam mencari kader untuk di Bacalek seperti apa? Kalau kami di Kabupaten Tangerang itu kurang lebih anggota kami, karena Partai Buruh ini terdiri dari beberapa konfederasi. Dari beberapa konfederasi terdapat pula di bawahnya beberapa federasi. Secara keseluruhan sebenarnya untuk mencari bakal caleg kami tidak terlalu sulit. Kenapa kami baru hadir pada malam hari ini? Memang atas instruksi Exo Pusat sebagai struktur organisasi tertinggi, kita diinstruksikan untuk hadir ke KPUD pada tanggal 14 malam. Sehingga dalam prosesnya kami datang tanggal 14 malam hari ini. Terhadap proses silon, secara keseluruhan sebenarnya Partai Buruh telah mempunyai sistem tersendiri kaitannya dengan proses pengisian dalam silon KPU. Tapi rupanya dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menjadi kendala ketika terjadi proses migrasi antara sistem yang dibuat oleh Partai Buruh dengan sistem yang ada di silon KPU. Tapi alhamdulillah itu bisa diatasi, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mendaftarkan bacalek untuk Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Kenapa tidak langsung 55 aja, yang didaftarkan 54? Pertama di awal kita sebenarnya 64. Yang kita rekrut dari teman-teman itu anggota serikat buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin lainnya itu sekitar 64. Kita melakukan seleksi, kita sudah mewawancara kepada teman-teman bacalek, sehingga yang bisa kita dapatkan dan kita harapkan nilai 54 ini nilai yang maksimal dalam proses bagaimana kemenangan Partai Buruh di Kabupaten Tangerang. Demikian. Pak, terima kasih Pak. Seberapa yakin Partai Buruh akan merebut hati suara dari buruh? Soal ini kan beberapa waktu lalu pada tanggal 1 Mei itu kan pimpinan buruh sendiri bertemu dengan salah satu presiden, dan itu banyak kecaman sekali oleh para buruh sendiri bahwa mereka menganggap undang-undang ketenagakerjaan sekarang Omnibus Law sama seperti produk yang diusung capres itu. Seberapa besar yakin bisa merebut suara buruh? Pertama, kami lahir dari buruh. Terkait dengan isu yang berkembang kemarin, adanya ketua Partai Buruh bertemu dengan salah satu calon presiden yang diusung oleh partai pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Jujur Pak, saya datang dan ikut serta dalam proses itu. Artinya apa? Tidak ada sama sekali menyampaikan bahwa Partai Buruh telah memilih dan mendukung salah satu calon presiden. Kami datang dan bertemu bersilaturahmi. Apa yang disampaikan kaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan pada saat ini dan harapan ke depan ketika salah satu capres tersebut kemungkinan besar bisa menjadi presiden. Jadi belum ada sama sekali
kontrak politik antara partai buruh dengan calon presiden manapun. Terhadap salah seorang ketua partai buruh menyampaikan dalam bersalaman mencium tangan, itu kita sudah sampaikan dan kita sudah klarifikasi. Apakah ada pemikiran seolah-olah sudah pasti keberpihakannya, kita belum. Karena partai buruh di bulan Juni tahun 2023 kita akan melakukan konvensi terhadap para capres, para capres maupun cawapres yang nanti akan ikut presentasi di pemilu di tahun 2024. Demikian. Hidup buruh!